Assalamualaikum, welcome back to Ghost to yang ke-17 dan Tour de Java part 5. Kali ini kita mau ke Bromo, surganya Jawa Timur. Halo, Assalamualaikum. Ini hari keberapa ya? Kita berangkat Rabu malam, Kamis hari pertama, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini hari Minggu ya? Hari Minggu, berarti ini hari keempat. Dan di hari keempat ini mau perjalanan ke Bromo. Jadi sebenarnya kita ke Bromonya lebih ke Baba, penasaran tuh Bromo itu kayak gimana, sebagus apa, karena emang bagus banget. Cuma jujur aja terkendala di budget, ternyata ke Bromo itu tidak murah ya. Iya nggak Pak? Nangis ya. Jadinya kita nggak sampai ke BTS, maksudnya kayak ke Gumuk Pasir, enggak, karena kan mobil pribadi itu paling dekat itu sampai ini, karena kita lewat Tumpang, jadi mobil pribadi itu paling dekat ke apa namanya teh Pak, Bromo Hillside yang cafe 360. Jadi ya udah sampai situ. Kalau mau turun ya tetap aja harus sewa mobil, harus sewa jeep. Jadi kalau misalkan pakai motor katanya, kalau pakai motor pribadi bisa, kalau motor sampai bawah, tapi kalau mobil pribadi enggak, harus pakai jeep. Dan memang treknya juga tidak peruntukan untuk mobil biasa karena cukup terjal. Terus juga pasir itu kan berat ya di pasir. Tapi nanti kalau misalkan nggak pakai jeep, katanya dari yang kita lihat di review dan rekomendasi sih bisa pakai ojek atau enggak pakai kuda. Cuma mungkin biayanya sih ya emang. Dan rata-rata pada bilangnya kalau kita sewa jeep dari Bromo Hillside itu sekitar 600.000 per mobil. Dan ada juga kalau misalnya mau langsung dari Malang nih, penjemputan di Malang atau penjemputan di Surabaya itu bisa banget. Dari Malang kota sekitar 350.000 per orang. Ada sih yang 250.000, tapi mungkin paketannya beda-beda lah gitu. 250.000 per orang teh mungkin nggak semua spot terdatangi, tapi kalau misalkan yang 3,5 itu rata-rata bilangnya itu semua spot terdatangi. Jadi kan kayak ada Bukit Tabis, ada Gumuk Pasir berbisik itu, terus juga ke Pananjakan yang sunrise, pokoknya macam-macam. Dan sebenarnya kalau misalkan mau ngambil paket atau enggak, bisa kita mau sewa jeep, enaknya mendingan ambil paket sekalian. Walaupun emang sih pricey ya, 350.000. Tapi kan kita nggak hambur bensin gitu kesininya, karena ini nanjak gitu kan, lumayan boros bensinnya. Kalau pakai jeep ya udah tinggal duduk manis aja. Banyak kok yang pilihannya, misalnya mau dijemput di Malang Kota atau mau ketemu di gerbang. Jadi gerbangnya itu ada 3, ada gerbang masuk 1, 2, 3 bisa. Jadi ada beberapa spot kayak terminalnya gitu, pertemuan tempat parkir, terus nanti ganti ke jeep. Udah gitu juga ke Bromo tuh ini kita lewat Tumpang, ada juga yang lewat Pasuruan ya katanya teh ya. Boyolali juga deh, Boyolali. Bener nggak sih? Nggak tahu. Pokoknya lihat dari YouTube dan lihat dari Google, dari Maps, dari nanya-nanya juga katanya banyak sih pintu masuknya. Kita ini lewat Tumpang aja gitu. FYI, katanya sih jalur Tumpang itu salah satu jalur yang lebih mudah diakses dibanding yang lainnya. Karena kalau yang lainnya tuh lebih terjal si tanjakannya, terus belokannya juga lebih curam. Dan kalau yang Tumpang ini aksesnya juga lebih dekat ke si Bromonya itu, ke kawasan TNBTS-nya. Dan kalau misalkan saranku ya, kalau mau kesini tuh mendingan pakai mobilnya manual, karena memang nanti di pos penjagaan juga bakalan ditanya sih gitu. Kalau misalnya manual pun ini mau lanjut pakai mobil pribadi apa mau pakai jeep, karena memang kondisi perjalanannya seperti itu. Tapi kalau Matic, apalagi yang baru ke situ ya, bukan Wakamsi gitu, disarankan untuk balik lagi. Jadi mendingan sewa jeep, karena kalau Matic tuh nggak naik gitu. Banyak yang jadinya itu mundur lagi di tanjakannya, dan itu lebih berbahaya. Sudah di rest area Glubuk Kelapa. Jalannya udah makin kecil, jadi kalau misalkan papasan sama mobil, kita harus selalu mau mengalah. Apalagi kalau papasannya sama jeep ya. Ini sudah di kayak tempat parkir juga.
rest areanya. Tadi kita udah lewat Coban Pelangi dan harus hati-hati karena ini memasuki daerah yang rawan longsor. Aduh ya Allah. Ini salah satu tanjakan yang tajam. Aduh. Dan itu ada Kopi Tenggar. Ini untuk tiketnya dan 30.000 per orang, 10.000 mobil, 4.000 untuk kawasan Bama dan sekitarnya, jadi 34. Dan ini resmi ya, harga resmi. Cuma karena tadi kita di sini pakai jasa masnya, jadi bayar lagi 12.000. Itu buat jasanya ya masih worth lah ya, karena memang tidak ada sinyal. Dan aku pribadi sih tadi kenapa nggak beli dari web, rasa takutnya nanti kalau dari web agak-agak ribet kalau ada kendala-kendala, jadi mending di sini aja langsung ada orangnya gitu. Tuh kan kejadian guys, jadi ini mobil kita pada pakai manual, cuma ya sempet kayak pas di tanjakan tuh ngeden, udah gitu pakai rem tangan juga tetap mundur. Jadinya untung ada kayak sopir truk gitu bantuin ngasih tahu babak gimana caranya supaya bisa naik lagi. Dan aku tuh karena parno jadinya turun jalan kaki. Terus setelah sampai di Bromo Hillside, gak lupa tadi foto-foto dulu. Sebenarnya pengen banget sih ke Ranupane atau enggak ke kawasan Gumuk Pasir, tapi ya apa daya. Sekarang lagi beli ubi jambu. Oh ya, di sini tuh cuacanya agak nggak menentu ya, karena emang basically-nya dingin, tapi bisa tiba-tiba kayak berangin banget, terus bisa tiba-tiba agak gerah dikit. Jadi ya anak-anak ya udahlah dipakein turtleneck aja yang tangan panjang, nggak pakai jaket. Untungnya mereka udah terbiasa sama udara yang dingin. Walaupun nggak ke kawasan TNBTS yang di bawah, tapi ternyata dari sini juga kita bisa lihat pemandangan yang indah banget, masya Allah. Dan mungkin ini karena di ketinggian dan emang juga pas datang itu posisinya lagi dingin, nggak tahu kenapa nafasnya itu agak ngos-ngosan, terus dadanya juga agak sedikit sakit. Kalau buatku mungkin pengaruh juga berat badan kali ya. Untuk menunya sendiri sih banyakannya tuh kayak makanan berat gitu, dan emang cukup oke karena di sini porsinya lumayan banyak dan harganya juga udah harga fixed price, jadi nggak ada kayak tambahan tax and service lagi. Ya masih worth lah. Gimana? Jadi ini nyobain herbal Bung Bromo nih, ada menunya di apa tadi itu tempatnya yang side. Ini anget, anis anget, ada rempah-rempah, ya ada kayu manis, ada juga cengkeh, ada beragam lagi, ada serai juga. Enak, terus apalagi di tempat yang dingin kayak gini ya. Gak lupa buat explore Bromo Hillside-nya ke bagian paling atas, karena di situ yang terkenal dengan Cafe 360. Kita bisa lihat pemandangan yang indah, tapi di sini juga anginnya besar. Cukup hati-hati ya buat yang takut ketinggian. Gak lupa buat foto-foto juga karena keren banget. Oh ya, ke Bromo Hillside juga ada HTM sekitar 50.000 kali ya. Kita kurang tahu karena kebetulan pas datang itu dapat free access dari salah satu kerabat. Saran dariku kalau mau pulang jangan terlalu malam, jadi mendingan masih sore-sore biar jalannya masih kelihatan, dan pastikan kendaraan kalian remnya itu dalam keadaan baik karena kita akan melalui turunan. Oh ya, sampai ketemu di konten Ghost Tube berikutnya. See you.